Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya ya Pak atas kesempatan interview yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pamela Karamel, biasa dipanggil Pamela. Saya merupakan lulusan dari jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengambil perminatan dalam bidang visual brand design sehingga saya emang memiliki minat yang cukup besar dalam dunia branding. Selain itu, saya juga merupakan seorang freelance designer yang memiliki passion besar dalam menciptakan desain yang tidak hanya menarik secara estetika, namun juga dapat menyampaikan makna dan pesan yang efektif bagi para audiensnya. Saya juga selalu ingin terus berkembang dan mengeksplorasi berbagai proyek kreatif, berkolaborasi dengan tim yang memiliki visi yang sama, serta membangun personal brand saya sendiri sebagai seorang desainer. Saya juga selalu terbuka terhadap tantangan baru yang dapat mengasah keterampilan saya dan pemahaman saya akan dunia desain yang saya tempuh ini. Saya tertarik melamar sebagai desainer di perusahaan ini karena saya ingin berkontribusi dalam proyek-proyek yang memiliki nilai dan berdampak luas bagi sekitarnya. Saya percaya bahwa perusahaan ini memiliki visi dan lingkungan yang mendukung, serta memberikan ruang bagi para desainer untuk berkembang dan mengeksplorasi kreativitas mereka. Selain itu, saya juga selalu ingin mengembangkan keterampilan saya, khususnya dalam dunia desain yang berorientasi pada branding dan efektif untuk menyampaikan komunikasi visual secara strategis. Saya juga melihat bahwa perusahaan ini juga memiliki standar desain yang tinggi dan menekankan bahwa pentingnya kreativitas yang selaras dengan kebutuhan pasar suatu brand. Saya juga yakin dengan pengalaman saya dalam branding, visual identity, dan social media management, saya juga percaya bahwa hal-hal tersebut membawa perspektif yang baru ke dalam tim kreatif di perusahaan ini. Saya memiliki pengalaman di beberapa proyek desain, terutama di organisasi maupun dalam dunia profesional. Salah satunya itu adalah saat saya bergabung dalam Rencang Community pada tahun 2023 sama 2024 selama masa perkuliahan saya, di mana saya bertanggung jawab dalam beberapa aspek visual branding seperti pembuatan logo untuk beberapa acara. Selain itu, saya juga mendesain maskot untuk suatu event dan juga mengelola desain Instagram feeds untuk menaikkan engagement dari acara tersebut. Saya juga membuat berbagai aset yang digunakan untuk mendukung divisi desain dalam acara tersebut. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman dalam dunia profesional melalui proyek Desserts, di mana brand Desserts itu merupakan suatu brand dessert atau brand-brand cemilan manis, di mana saya bertanggung jawab dalam mengambil foto katalog produk, menciptakan identitas visual termasuk logo, color palette, media touchpoint, dan super graphic. Selain itu, saya juga mendesain konten untuk Instagram Story dan feeds yang digunakan untuk meningkatkan promosi dan engagement dari brand itu tersendiri. Selain itu, saya juga mengelola media sosial serta membuat konten videos untuk setiap produk dari brand tersebut. Dari pengalaman tersebut, saya juga belajar banyak tentang branding, komunikasi visual, dan manajemen media sosial. Selain itu, saya juga selalu mengasah keterampilan manajemen waktu. Selain itu juga mengasah keterampilan komunikasi dalam tim dan juga beradaptasi terhadap preferensi klien dari kebutuhan pasar yang berbeda. Seperti itu. Sebagai seorang desainer, saya memiliki beberapa kelebihan yang mendukung dalam pekerjaan saya, seperti kreativitas dan fleksibilitas. Karena menurut saya kedua hal tersebut sangatlah penting dalam suatu desain, dalam dunia desain, karena setiap desain itu pasti memerlukan yang namanya kreativitas, dan kreativitas itu digunakan untuk menyesuaikan gaya desain sesuai dengan kebutuhan klien dan para audiensnya, sehingga hasil akhirnya tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan suatu pesan. Selain itu, saya juga percaya bahwa manajemen waktu yang baik dalam dunia desain itu sangat efektif karena seringkali kita dihadapkan dengan deadline yang ketat, sehingga saya terbiasa untuk mengelola waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan proyek tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas atau dari segi lainnya.
Yang terakhir, saya juga percaya bahwa komunikasi adalah hal yang tidak kalah penting, karena saya percaya bahwa dengan berkomunikasi dengan baik, dengan tim maupun secara individu, bisa menyampaikan suatu makna yang penting, dan juga komunikasi juga penting untuk memastikan bahwa visi dan ekspektasi suatu klien dapat terwujud dengan baik dalam desain yang kita buat. Seperti itu. Salah satu kekurangan saya dalam sebagai desainer, saya seorang yang terlalu perfeksionis dalam proses desain, sehingga saya cenderung terlalu detail oriented dan ingin memastikan bahwa setiap elemen yang saya lakukan, semua elemen desain yang saya buat itu sudah sempurna sebelum saya merasa puas. Terkadang hal tersebut itu memakan waktu yang cukup banyak, sehingga saya menyadari bahwa terkadang kesempurnaan itu bukanlah segalanya, dan penting untuk menyeimbangkan antara kualitas dan juga efisiensi waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dari itu saya belajar untuk lebih realistis dan menetapkan standar pekerjaan saya, serta saya juga memahami kapan saatnya untuk menyelesaikan suatu proyek tanpa terus-menerus melakukan revisi yang tidak perlu. Dengan membuat seperti scheduling atau dengan jadwal kapan saya harus memulai suatu proyek dan kapan saya harus mengakhiri si proyek tersebut. Seperti itu. Saya memiliki gaya desain yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan proyek. Beberapa area desain yang saya kuasai meliputi vector art, semi-realistic illustration, pop art, folk art, dan juga suatu social media design. Saya juga mendapatkan inspirasi dari berbagai sumber seperti tren-tren pada sosial media terkini. Lalu saya juga mengambil referensi dari desainer profesional yang saya kagumi, dan juga saya melakukan observasi dari lingkungan sekitar, dan juga saya melakukan riset dalam media desain seperti Pinterest atau Freepik dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa inspirasi bisa datang dari mana saja, sehingga saya selalu terbuka untuk mengeksplorasi gaya baru yang dapat memperkaya karya saya. Seperti itu. Salah satu karya favorit saya adalah rebranding Batik Air yang saya buat sebagai tugas akhir semester pada semester 2. Dalam proyek ini, saya melakukan riset mendalam untuk memahami identitas dan nilai merek dari Batik Air. Saya juga menciptakan branding yang lebih modern dan dinamis, namun tetap mempertahankan elemen budaya menjadi ciri khas brand Batik Air tersebut. Melalui proyek ini, saya juga belajar bagaimana membangun identitas visual yang kuat, serta pentingnya menyeimbangkan antara estetika, fungsionalitas, dan juga strategi bisnis dalam suatu desain. Seperti itu. Saya adalah seorang yang percaya bahwa kolaborasi adalah kunci sukses dalam suatu tim. Saya selalu berusaha untuk terbuka terhadap ide, kritik maupun masukan dari rekan tim saya, sehingga saya juga cukup lumayan beraktif untuk berdiskusi untuk mencapai solusi terbaik dalam proyek desain yang saya buat. Selain itu, saya juga menghargai pentingnya komunikasi yang jelas agar tidak terjadi miscommunication dalam suatu pekerjaan tim. Maka dari itu, jika ada perbedaan pendapat, saya akan berusaha untuk mencari jalan tengah dari suatu masalah tersebut yang tetap mempertahankan kualitas desain tanpa menyampingkan si visi tim tersebut. Seperti itu. Saya pernah menghadapi situasi tersebut di mana klien saya memiliki preferensi desain yang sangat berbeda dari konsep yang saya buat. Dalam situasi tersebut, saya selalu berusaha untuk mendengarkan kebutuhan mereka dengan baik. Lalu saya juga memberikan beberapa alternatif solusi yang tetap sesuai dengan prinsip desain yang menurut saya lumayan efektif dalam situasi tersebut. Saya juga percaya bahwa komunikasi yang baik dapat membantu menjembatani perbedaan visi dengan ekspektasi klien, sehingga hasil akhirnya tetap bisa memuaskan bagi kedua belah pihak. Gitu.
Saya melihat bahwa AI bukanlah sebuah ancaman, tetapi sebagai alat yang dapat membantu desainer menjadi lebih efisien. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas teknis sehingga desainer itu sendiri tuh bisa lebih fokus dengan dunia desain dan dunia kreativitas. Selain itu, saya juga sendiri menggunakan alat-alat desain berbasis AI untuk meningkatkan preferensi, tapi saya tidak langsung menjiplak dari karya AI tersebut. Saya gunakan itu sebagai hal referensi, namun saya juga tetap menjaga sentuhan kreatif yang unik sehingga karya saya tetap bersifat orisinil dari saya sendiri.